Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kembali kita diberikan hari yang baru. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kembali memberikan kepada kami hari yang baru untuk boleh kami jalani hari ini. Sebelum kami memulainya, kami datang kepada Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Amsal pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Namun saya mengajak kita untuk berfokus Amsal 25 ayat yang kedua saja. Saya akan bacakan kepada kita Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saudara terkasih, di dalam bagian ini kembali firman Tuhan, khusus ayat ini mengingatkan kita bahwa kebesaran, keagungan Allah ialah di dalam merahasiakan sesuatu. Kita harus akui bahwa di dalam menjalani hidup ini ada banyak hal yang menjadi rahasia bagi kita. Ada banyak hal yang menjadi rahasia ilahi yang tidak terselami oleh kita sebagai ciptaan yang terbatas. Jalan hidup seseorang, waktu lahir ataupun waktu mati merupakan rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun yang tahu kesuksesan seseorang dan juga kegagalan-kegagalan, sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita adalah merupakan rahasia Allah yang kita tidak mengerti. Karena itu, kita di dalam menjalani hidup ini perlu berserah di dalam pimpinan Allah dan juga perlu mempercayai Allah. Kenapa? Karena ada banyak hal yang menjadi rahasia-rahasia Tuhan dan keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan Tuhan izinkan terjadi kita alami dan yang juga menjadi sebuah tanda tanya bagi kita di mana kita tidak memahaminya, dan karena itu kita perlu hikmat Allah di dalam menyikapinya. Kalau tidak, itu juga bisa mempengaruhi iman kita kepada Tuhan yang tadinya menggebu-gebu setia mengikut Tuhan, tetapi ketika kita menyikapi sesuatu dengan merespon salah atau mungkin kita kecewa dengan keadaan yang Tuhan izinkan, itu pun akhirnya akan membuat kita bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah saudara, di dalam Ulangan 29 ayat 29 di sana dicatat, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ada hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada kita, tetapi juga ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak Tuhan nyatakan bagi kita. Saudara, hidup ini adalah sebuah misteri ilahi. Dan karena itu, mari kita menjalani hidup yang penuh dengan misteri Allah ini, yang penuh dengan rahasia Allah ini, dengan berjalan bersandar kepada Sang Arsitek kehidupan. Karena Allah pengendali segala sesuatu, setiap keadaan peristiwa di bumi dan di surga ada di dalam kontrol Tuhan. Dan semua rahasia bagi kita adalah terbuka di hadapan Tuhan, termasuk hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Nah, karena itu, bila hidup ini merupakan sebuah rahasia bagi kita, ada banyak hal yang kita tidak ketahui, hal-hal yang akan terjadi di depan kita ataupun hal-hal yang sudah terjadi, maka mari kita tetap berfokus kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, sehingga ketika sesuatu hal yang kita tidak pahami, tetapi dengan iman kita belajar percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Dan ketika hari esok pun kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Karena hari esok adalah rahasia ilahi bagi kita. Namun kita percaya sebagai Allah yang mengasihi kita, sebagai Allah yang mengasihi anak-anaknya, rancangannya selalu yang terbaik.
Saudara, mari jalani hidup ini dengan tetap berfokus kepada Tuhan, mengandalkan Dia sebagai arsitek hidup kita yang sempurna, mengandalkan pimpinannya dengan selalu melekat pada firman Allah dan menghidupinya. Saya tidak mengerti hal-hal apa yang hari ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi saudara dan saya. Ada hal yang sudah terjadi dan bertanya dan mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa? Kadang-kala kita juga mempertanyakan kenapa orang setia, orang yang baik, tetapi hidupnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan sebaliknya kita melihat orang-orang fasik, tetapi hidupnya nyaman, baik-baik dan sehat-sehat saja. Ini sebuah rahasia ilahi bagi kita. Tetapi jikalau kita menyikapinya dengan perspektif Allah, maka kita akan tetap diberi kekuatan. Bahwa ada bagian hal-hal yang Tuhan rahasiakan dan ada yang Tuhan Allah nyatakan. Tapi jikalau itu merupakan rahasia Tuhan, mari berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk perenungan ini. Kami diingatkan bahwa hidup ini adalah sebuah rahasia Tuhan. Meskipun kami tidak tahu hari esok kami, dan ada banyak hal yang sudah Engkau izinkan terjadi yang kami tidak pahami, namun kami tetap percaya Tuhan tidak pernah salah menuntun kami dalam sebuah kondisi, situasi, keadaan apapun. Dan semua hal yang sudah terjadi di hidup kami dan yang akan terjadi, ada tangan Tuhan yang mengendalikan. Kami meyakini rencana-Mu selalu yang terbaik karena Engkau Allah yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana dan Allah yang sangat mengasihi kami yang sudah merancang yang terbaik buat kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah, berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.